Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat memenuhi undangan kami aksi nyata di SD Negeri 241 Palembang dalam memenuhi modul di 1.4 yaitu aksi nyata kami sebagai CGP Angkatan 4 di Kota Palembang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai sosialisasi ini, perkenalkan nama saya Dewi Oktaria Indah. Saya CGP Angkatan 4 Kota Palembang. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar. Jadi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, untuk mengajari, tapi kita sama-sama belajar apa yang kami dapat ketahui dari PGP atau program guru penggerak ini. Kami ingin memberi sedikit ilmu yang kami dapat dari Bapak Ibu. Kemudian kami juga minta masukan dari Bapak Ibu jikalau dalam penyampaian ini atau dalam sosialisasi ini ada yang kurang atau belum pas, boleh ditambahkan nanti. Itu saja Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai sosialisasi kita yang pertama. Jadi ini tugas kami bab 1 ini. Bab 1 ini terdiri dari 4 modul. 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, pemetaan kekuatan. Keempat, studi kasus. Di sini saya akan membahas aksi nyata pada modul 1, pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan sedikit memberi informasi. Bapak Ki Hajar Dewantara kita, yaitu Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, selalu mengingatkan semboyan yang harus kita teladani, yaitu ing ngarso sumpudo, ing madya bangunkarso, dan setwori handayani. Semoga dengan kita selalu mengingat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat menjalankan dan mengamalkannya di kelas kita masing-masing pada saat pembelajaran ataupun pada saat kita di luar kelas atau dalam pembelajaran. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 6. Dibuatlah pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, maka terbentuklah profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seperti kita tahu, kalau dulu pada saat sebelum pandemi, siswa datang pada saat datang ke sekolah selalu bersalaman dengan guru menyambut di depan kelas. Kemudian di saat di dalam kelas membaca doa. Nah, biasanya pada saat memimpin doa itu tidak terpaku pada ketua kelas saja. Siswa diminta bergantian untuk membaca doa pada saat memulai pelajaran, kemudian pada saat akan pulang juga seperti itu. Pada profil yang pertama ini, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, siswa juga diajarkan untuk bersopan santun. Jika bertemu dengan orang yang lebih tua harus menyapa, harus bersalaman. Dengan teman juga tidak boleh saling tidak boleh saling mengganggu. Ya, di profil Pancasila yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ciri kita bangsa Indonesia, kita mempunyai 33 provinsi dengan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Bahasa kita berbeda-beda dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Adat istiadat juga berbeda-beda. Yang ketiga, mandiri. Di sini siswa dituntut untuk mandiri, untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Jadi siswa dituntut untuk mencari tahu apa yang belum diketahui,
Misalnya di dalam pembelajaran, guru tidak harus memberikan jawaban dulu, baru siswa diminta. Jadi pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini tidak berbasis pada guru, tetapi dituntut untuk siswa yang dapat mencari tahu sendiri. Yang ketiga, yang keempat, pengenalan kritis. Pengenalan kritis di sini siswa juga setelah mengetahui apa yang belum diketahuinya, siswa dituntut untuk menggali lagi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan setelah itu. Kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong ini di dalam kelas, salah satu contohnya yaitu piket kelas bersama, membersihkan kelas sesuai jadwal piket bersama. Yang terakhir, kreatif. Siswa dituntut untuk dapat menciptakan suatu metode atau suatu hasil karya yang dibuat oleh dirinya sendiri. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Oktaria Indah yang telah menjelaskan modul 1.1 tentang profil pelajar Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 1.2. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuniarti SPD, CGP Angkatan 4 Kota Palembang. Di modul 1.2 ini, peran dan nilai guru penggerak, di mana peran guru penggerak itu yang harus dimiliki oleh para guru, baik itu guru yang belum mendapat informasi maupun belum. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi ya, mensosialisasikan kepada teman-teman di sini bahwa peran dan nilai guru penggerak itu bersifat satu, mandiri, di mana kita sebagai seorang guru haruslah mampu mengembangkan ataupun pembaharuan pada diri kita. Jangan kita terfokus atau terfokuskan dengan perangkat pembelajaran. Di situ kita harus bisa membuat peserta didik kita dengan perangkat pembelajaran yang kita buat. Kemudian reflektif, yaitu menilai diri kita. Jangan kita sebagai seorang guru, harusnya kita mau menerima penilaian baik itu dari siswa kita sendiri, karena di sini seorang guru haruslah mau mendengarkan baik itu keluhan-keluhan dari siswa kita itu sendiri ya. Di sini biar kita sebagai seorang guru mampu apa-apa yang ingin dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, yang C, yaitu kolaboratif. Di sini kita guru dan siswa haruslah bersifat kolaboratif ya. Berkolaborasi di sini kita mampu menggabungkan antara murid, siswa, dan kepala sekolah serta teman sejawat. Berkolaborasi saat pemberian penilaian perlombaan, jangan kita berpilih kasih ya. Di sini apalagi kalau ada tetangga atau anak yang dekat dengan kita beri nilai. Di situ kita seorang guru haruslah bersifat adil. Kemudian yang D, yaitu inovatif. Di sini inovatif yaitu membuat strategi dan metode dalam pembelajaran dalam kelas agar tidak monoton. Nah ya, bapak-bapak, ibu guru di sini, selama ini kita mengajar hanya menulis di papan tulis atau dikenal ceramah ya, ceramah saja. Berarti peserta didik di sini monoton. Pembelajaran yang kita ajarkan tidak akan membuat anak itu mau belajar ya, bosan. Nah, marilah kita sebagai guru di sini haruslah mempunyai media pembelajaran agar membuat peserta didik itu mau memahami, mampu ya belajar, agar dengan media pembelajaran ini membuat anak lebih menarik lagi untuk belajar. Nah, itulah
teman-teman semua di sini, para guru di sini, peran dan nilai guru penggerak. Kemudian yang kedua, strategi untuk penguatan nilai dan peran guru penggerak. Kita sebagai seorang guru haruslah mempunyai strategi dalam membuat perubahan, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kalau kita tidak mempunyai strategi kepada murid kita, otomatis anak-anak akan malas untuk belajar ya. Kalau kita mempunyai strategi dalam pembelajaran, membuat anak itu menarik dalam pembelajaran, kemudian mudah memahami, insya Allah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, strategi kita di dalam pembelajaran untuk anak-anak akan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menjelaskan pada modul 1.1 tentang profil pelajar Pancasila, dan terima kasih juga kepada Ibu Yuniarti pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, sekarang saya yang akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Fitra Dewi. Saya adalah CGP angkatan keempat. Saya akan menjelaskan pada modul 1.3 mengenai pemetaan kekuatan. Nah, di sini di mana pemetaan kekuatan yang ada di sekolah kami ini, kami didukung oleh beberapa CGP ya, dan juga oleh dari angkatan yang pertama kami juga ada CGP-nya, yaitu melalui mandiri, dan lalu kami berkolaboratif sesama CGP yang inovatif serta berpihak kepada murid. Yang kedua, kami juga didukung oleh siswa, di mana siswa di sini memiliki pengetahuan dan wawasan dalam pembelajaran. Ya, kedua, semangat belajar yang tinggi dan mengetahui potensi diri siswa masing-masing. Nah, yang ketiga, itu kami didukung juga oleh guru. Sesama kami rekan sejawat, di mana guru juga antusias dalam mempelajari hal-hal yang baru, dan juga mereka memiliki pengalaman belajar yang lama, seperti yang para senior ya. Senior itu lebih lama mereka mendapatkan pembelajaran dan metode pembelajaran, lalu juga mampu bekerja sama ya. Nah, yang keempat itu di pemetaan kekuatan kami didukung oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan, yaitu kebijakannya itu berpihak pada guru dan murid, lalu berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan mengedepankan kepentingan sekolah. Yang keempat, pemetaan kekuatan di sini didukung oleh orang tua atau komite sekolah. Komite sekolah dan orang tua di sini juga mampu berkolaborasi sesama kami guru, baik CGP maupun rekan sejawat kami. Nah, yang kedua, mendukung program sekolah. Lalu terakhir itu menjalin komunikasi yang baik antar sesama guru dan wali murid. Terakhir itu pemetaan kekuatan kami didukung oleh sekolah, di mana sekolah ini adalah fasilitas ya, fasilitas utama yang menyediakan keadaan yang ramah lingkungan, lalu lokasi sekolah yang dekat, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat. Itulah pemetaan kekuatan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dewi tadi telah menyampaikan modul 1.1, yaitu tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 yang telah disampaikan oleh Ibu Yuniarti, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Fitra Dewi, yaitu tentang pemetaan kekuatan. Selanjutnya saya akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif dan segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, jadi di sini kita lihat di gambar ini ada namanya segitiga restitusi, di mana anak itu yang pertama kita harus validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Pertanyaannya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh tadi kasus. Baiklah, di sini ada contoh studi kasus 3, yaitu Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dengan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Gak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Gak kasihan kamu sama Ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari studi kasus yang nomor 3 tadi ada beberapa pertanyaan, yaitu 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? 2. Kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh si Fajar ini? Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Next. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang dilakukan yaitu posisi sebagai teman. Guru memposisikan diri tidak menyakiti dengan upaya mengontrol diri, serta menjalankan hubungan yang baik dan berpikir positif, seperti tetap berkata secara ramah dan akrab, seperti berkata, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran lain kali." Nah, seperti itu. Kemudian guru juga membangun hubungan yang baik dengan humor agar bisa mempengaruhi, seperti, "Gimana sih Fajar? Kamu gak kasihan sama Ibu? Sudah capek-capek mengerjakan, kamu gak kasihan sama Ibu?" Nah, seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir sebagai teman adalah bertindak dengan tetap memberikan kesempatan kepada Fajar, namun terlebih dahulu untuk mempersilahkan temannya yang bisa maju ke depan kelas, lalu meminta Fajar duduk untuk memperhatikan. Nah, selanjutnya ada beberapa kebutuhan apa yang diperlukan oleh si Fajar. Pertama, cinta dan kasih sayang. Butuh perhatian sehingga merasa diterima. Karena selama ini merasa tidak diperhatikan, sehingga si Fajar ini acuh tak acuh dengan cara guru. Bersifat friendly namun tetap dengan penguasaan. Selanjutnya,
penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Yaitu fajar diberikan keluasan kepada kesempatan di depan kelas dahulu walaupun jawabannya masih salah. Baru Bu Dani menawarkan dengan siswa yang lain. Nah, kemudian naik sedikit Bu, ya. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Fajar merasa tidak bebas dan tidak nyaman dengan pelajaran Bu Dani, sehingga sebaiknya tetap memberikan kenyamanan dan kebebasan yang terkontrol. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Nah, memanggil dan berbicara secara pribadi dengan si Fajar terkait kelakuan Fajar saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris dan meminta Fajar untuk mengerjakan tugas tambahan kepada Fajar dengan tetap dalam pantauan dan bimbingan Ibu Dani hingga menunggu perubahan pada pembelajaran selanjutnya. Baiklah, itu tadi pemaparan kami tentang modul 1, yaitu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama kita memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dengan melakukan itu, kita bisa